Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, sudah saya duga ya, kalau gerombolan Roy Suryo CS ini sudah kepepet, pasti akan membuat narasi yang berbeda lagi lah. Seperti halnya ini, kini Roy Suryo Panci ini buat narasi ketidaknetralan yang berwajib soal pengujian ijazah Pak Jokowi di laboratorium forensik. Bahkan Roy Suryo merujuk untuk pemeriksaan tersebut dilakukan di Singapura. Ya, tanda-tanda kepanikan ya seperti ini. Ada lagi aja gebrakan-gebrakan yang dibikin untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan juga pemerintah, ataupun hal ini adalah Polri gitu ya. Bahkan petinggi Gerindra pun Habibur Rahman sampai berucap bahwa harusnya Roy Suryo itu yang diteliti adalah bukit. Saya sampai nggak berani menyebutkannya. Tak hanya itu saja, ini ketika ada ramalan tentang Roy Suryo yang bakal bernasib tragis karena terus-menerus mengganggu Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan Ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Nah. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dia gitu. Itu direkayasa nanti buktinya. Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja. Ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, analisa bokep nih gimana. Ada di video jawabannya bagaimana? Ya silakan. Makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Sekarang kita bawa 03 dulu ya Ganjar. Bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dengan pelaporan Pak Jokowi? Ada simbol 6 cangkir. 6 cangkir ini adanya masalah di masa lalu yang pada akhirnya berujung di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo terkait dari permasalahan ijazah palsu, di mana Roy Suryo ini sudah bisa dibilang menjadi kompor ya terkait dari dugaan ijazah palsu tersebut, walaupun dari beritanya dia merujuk pada sebuah unggahan seseorang yang pada akhirnya dia meneliti dan lain sebagainya, dan dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ini ada kaitannya dari pemberitaan-pemberitaan di masa lalu. Apakah dia bisa terbebas dari jerat hukum? Ada 6 koin di mana dia saat ini masih berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jerat hukum. Ya, masih berusaha untuk menata, untuk mencari-cari ayat bukti bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Berhasilkah itu? 7 tongkat. Tidak semudah itu untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Karena jejak digital di media sosial sangat-sangat tidak menguntungkan dirinya. Makanya di sini ada 7 tongkat, di mana dia harus siap untuk menanggung risiko atas dari ucapannya, dari pemberitaan terkait dia yang begini yang begitu, yang menuduh ijazah palsu dan lain sebagainya. 2 kartu lagi untuk Roy Suryo. Transformasi menara putus. Menara putus ini adanya suatu proses hukum yang bisa membuat dirinya menjadi keteteran di sini, mengalami kehidupan yang nggak baik ke depannya terkait dari kasus ijazah palsu ini. Jadi perjuangan Roy Suryo untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sepertinya akan menghadapi kegagalan di sini, karena adanya sebuah perubahan yang begitu mendadak yang akan dia alami di dalam kehidupannya ini. Imbas dari pemberitaannya yang bersumber dari kata-katanya
yang sudah dia unggah atau yang sudah diunggah di media sosial lainnya, ini menjadikan bukti-bukti yang sulit untuk yang sulit untuk dilepaskan dari Roy Suryo ini, karena jejak digital itu sangat kejam. Walaupun dia sudah berusaha untuk menunjukkan, untuk mencari-cari bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan itu karena terdorong dari unggahan seseorang di media sosial dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan ada jeratan hukum nantinya. Membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjuk. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa. Udah itu 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat sesat itu. Membuktikan ijazah palsu itu, Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Jangan kan enggak, ijazah itu baru keluar sekarang ini. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, nanti semua orang dengan mudah, Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Jadi penyidik tolong cepet kerja, transparan aja caranya begini-begini, jangan bilang 90%, 10%, bingung rakyat nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik. UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh, ya kan? Sampai ini fotonya begini, saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya. Saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya gitu, di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan ya. Terus kemudian kok kok nggak ada nomor ininya, nomor register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus kemudian juga berkaitan foto ya kan, kok pakai kacamata ya. Ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM, yaitu dari UGM sendiri kok. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu, selesai. Nggak perlu lagi di forensik segala macam. Ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu, ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan, ya, polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di luar itu lebih berat loh hukumannya dari yang dituntut
dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu, Oke. itu kewenangan penyidik, itu boleh kok, penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu, Ya, ya kan? Makanya saya dibilang jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari sini. Oke.